Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 10 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kesempurnaan karakter dapat menjadi bagian kami dari sekarang hingga Yesus datang kembali yang kedua kali. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Amrel Siahaan. Kepada Bapak Amrel, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudariku dalam Tuhan dimanapun berada. Renungan bagi kita pada malam ini berjudul Kesempurnaan Sekarang. Sebagai ayat inti diambil dari Matius 5 ayat 48. Demikian bunyinya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ketika Allah mengaruniakan anaknya ke dunia ini, Ia membuka jalan agar laki-laki dan perempuan dapat menjadi sempurna dengan menggunakan setiap kemampuan yang ada pada diri mereka demi kemuliaan Allah. Di dalam Kristus, Ia mengaruniakan kepada mereka kekayaan kasih karunia-Nya dan pengetahuan tentang kehendak-Nya. Apabila mereka mengosongkan diri dari kelakuan, belajar berjalan dalam kerendahan hati, dan bersandar kepada Allah untuk memperoleh tuntunan, mereka akan dimampukan untuk menggenapi maksud Allah yang luhur bagi kehidupan mereka. Kesempurnaan tabiat didasarkan pada siapa Kristus bagi kita. Jika kita senantiasa bergantung pada jasa-jasa Juru Selamat kita dan berjalan mengikuti jejak-Nya, kita akan menjadi seperti Dia, murni dan tidak bercacat. Juru Selamat kita tidak pernah menuntut sesuatu yang mustahil dari siapapun. Ia tidak mengharapkan apapun dari murid-muridnya tanpa terlebih dahulu bersedia memberikan kepada mereka kasih karunia dan kekuatan untuk melakukannya. Ia tidak akan memanggil mereka untuk menjadi sempurna jika Ia sendiri tidak memiliki segala kepenuhan kasih karunia yang diperlukan untuk dikaruniakan kepada mereka yang menerima hak istimewa yang begitu tinggi dan kudus itu. Tugas kita adalah berusaha mencapai dalam lingkup kehidupan kita masing-masing kesempurnaan yang telah Kristus capai selama hidupnya di dunia dalam setiap aspek tabiat. Dialah teladan kita. Dalam segala hal, kita harus berusaha memuliakan Allah melalui tabiat kita. Kita harus sepenuhnya bergantung pada kuasa yang telah Ia janjikan untuk diberikan kepada kita. Yesus tidak menyatakan sifat ataupun menggunakan kuasa yang tidak dapat dimiliki manusia melalui iman kepada-Nya. Kemanusiaannya yang sempurna adalah teladan yang dapat dimiliki oleh semua pengikut-Nya apabila mereka mau tunduk kepada Allah sebagaimana Dia tunduk kepada Bapa. Juru Selamat kita adalah Juru Selamat yang menyelamatkan manusia seutuhnya. Ia bukan Allah yang hanya memperhatikan sebagian dari keberadaan manusia. Kasih karunia Kristus bekerja untuk mendisiplinkan seluruh pribadi manusia. Dialah yang menciptakan semuanya. Dialah yang telah menebus semuanya. Ia telah menjadikan pikiran, kekuatan, tubuh dan jiwa sebagai bagian yang dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan semuanya adalah milik-Nya yang telah ditebus dengan darah-Nya. Karena itu, kita harus melayani Dia dengan segenap akal budi, hati, jiwa dan kekuatan kita.
Dengan demikian, Tuhan akan dimuliakan melalui orang-orang kudus-Nya, bahkan dalam perkara-perkara biasa dan sementara yang menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Pada mereka akan tertulis, kudus bagi Tuhan. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Amrel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini mengangkat pertanyaan, kesempurnaan sekarang? Ketika mendengar kata sempurna, kita mungkin merasa bahwa standar tersebut terlalu tinggi dan mustahil dicapai. Namun, Yesus tidak pernah memberikan perintah tanpa menyediakan kasih karunia atau kuasa untuk menghidupkannya. Yesus berkata, "Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Matius 5 ayat 48, sebagaimana ayat inti renungan kita malam hari ini. Kesempurnaan yang dimaksud bukan berarti manusia menjadi sama dengan Allah dalam segala hal, tetapi karakter kita semakin dibentuk menjadi seperti karakter Kristus. Kesempurnaan adalah proses pertumbuhan dalam hubungan dengan Allah, memulai pekerjaan itu, dan terus menyempurnakannya dalam kehidupan kita. Karena itu, pertanyaan bagi kita bukan sekedar apakah saya sudah sempurna, tetapi apakah hidup saya semakin dekat dan semakin serupa dengan Kristus. Seperti dikatakan dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 230, paragraf 3 berkata, "Kesempurnaan tabiat didasarkan pada siapa Kristus bagi kita. Jika kita senantiasa bergantung pada jasa-jasa Juru Selamat kita dan berjalan mengikuti jejaknya, kita akan menjadi seperti Dia, murni dan tidak bercacat." Kesempurnaan dimulai ketika kita menyerahkan hidup kepada Kristus, bergantung kepadanya, dan setiap hari memilih untuk mengikuti jejaknya. Kita akan menjadi seperti Dia, murni dan tidak bercacat. Bagaimana caranya mengikuti jejaknya? Roh Nubuat di dalam letter 178 tahun 1896, paragraf 4 berkata, "Melalui hubungan iman dengan Yesus Kristus dan dengan berusaha berjalan mengikuti jejaknya, engkau dapat menjadi seperti Dia dalam tabiat, murni dalam tujuan-tujuanmu, dan kuat dalam menghadapi pergumulan untuk memperoleh mahkota kehidupan. Kehidupan orang-orang yang berhubungan denganmu akan menjadi lebih murni dan lebih kuat melalui pengaruhmu yang telah dimurnikan oleh kebenaran." Kita harus memiliki hubungan yang hidup dengan Yesus dan memperkenalkannya kepada orang lain. Kita tidak hanya berbicara tentang Yesus berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan pengalaman dan iman pribadi. Ketika Kristus benar-benar tinggal dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya, tabiat kita dimurnikan dan kuat dalam menghadapi pergumulan untuk memperoleh mahkota kehidupan. Kita dapat bersaksi tentang kuasa-Nya yang telah kita alami. Kesaksian yang hidup akan menolong orang lain untuk datang kepada Kristus. Karena itu, tujuan utama kesaksian kita bukanlah meninggikan diri sendiri, melainkan menarik orang kepada Kristus dan menegaskan kuasa-Nya yang menyelamatkan. Kristus memberikan teladan kerendahan hati. Ia tidak hidup untuk meninggikan dirinya sendiri. Ia tunduk kepada kehendak Bapa. Karena itu, kehidupan Kristen bukan sekedar bertanya, "Apa yang saya inginkan?" tetapi juga, "Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidup saya?" Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Yesus tidak hanya memberikan perintah tentang bagaimana kita harus hidup dalam kesempurnaan. Ia terlebih dahulu menunjukkan kehidupan itu melalui teladannya. Ia menunjukkan kasih ketika dibenci, pengampunan ketika disakiti, kerendahan hati ketika ditinggikan, dan kesetiaan ketika menghadapi penderitaan. Karena itu, kita tidak perlu bertanya secara abstrak, seperti apakah karakter yang sempurna. Kita dapat melihat kepada Yesus. Ketika menghadapi konflik, tanyakan bagaimana Yesus akan merespons. Ketika kita disakiti, bagaimana Yesus mengajarkan pengampunan. Ketika mendapat keberhasilan, apakah saya tetap rendah hati seperti Kristus? Dengan demikian, Kristus menjadi teladan yang nyata dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Tesalonika berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kesempurnaan karakter bukan hanya sesuatu yang kita bicarakan, tetapi sesuatu yang dipraktekkan. Kesempurnaan karakter tidak selalu terlihat dalam perkara-perkara besar. Justru seringkali karakter kita terlihat dalam perkara-perkara kecil yang dilakukan berulang kali. Cara kita berbicara kepada pasangan atau istri dan suami, anak, teman, atau rekan kerja adalah bagian dari karakter. Cara kita bersikap ketika tidak mendapatkan apa yang kita inginkan juga menunjukkan karakter. Allah ingin dimuliakan bukan hanya melalui pelayanan yang terlihat oleh banyak orang, tetapi juga melalui kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak diperhatikan oleh siapapun. Kesempurnaan bukan alasan untuk menunggu. Kesempurnaan adalah panggilan untuk bertumbuh mulai sekarang. Rasul Paulus di dalam suratnya ke jemaat Korintus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kesempurnaan adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita yang mau menyerahkan hidupnya kepadanya dan menerima kuasanya yang telah disediakan melalui anaknya Yesus Kristus. Mungkin kita masih memiliki kelemahan, kita mungkin masih jatuh dan harus bangkit kembali, tetapi jangan menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk berhenti bertumbuh dan sempurna di dalam karakter. Karena itu, panggilan untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus bukanlah panggilan yang kosong, melainkan panggilan yang berisi kehidupan kekal. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang menyatakan bahwa kesempurnaan karakter Bapa dapat kami miliki sekarang ini di dalam Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya yang mengerjakan perubahan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus dan dapat bersaksi tentang kuasa-Mu yang telah kami alami. Kesaksian yang hidup akan menolong orang lain untuk datang kepadamu dan bertobat serta diselamatkan. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa.
Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.